Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Jadi kita hari ini akan belajar akidah akhlak. Materinya itu perilaku tercela. Yang akan kita pelajari hari ini itu ada 3. Yang pertama itu israf, yang kedua tabzir, dan yang ketiga itu bakhil. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Yang pertama yaitu Asmawiyah, Cindy Aulia, Dea Adelia, Desi Mahelda, Dewi Naila Hayati, Farida Tunisa, Firda Maulina, Hairiyati. Oh, yang pertama itu kita akan belajar pengertian israf. Asal kata israf itu berasal dari bahasa Arab yang berarti berlebih-lebihan atau melampaui batas. Bentuk-bentuk perilaku israf itu ada 4. Yang pertama itu israf dalam berbicara, yang kedua israf dalam perbuatan, yang ketiga itu israf dalam makan dan minum, dan yang keempat israf dalam menuntut hak. Israf dalam berbicara itu seperti ketika kita berbicara kepada teman, tetapi kita tidak membiarkan teman berbicara, kita saja yang berbicara sendiri, itu termasuk israf dalam berbicara. Israf dalam perbuatan itu seperti berlebih-lebihan dalam berpakaian atau berhias, serta berlebihan saat mengendarai kendaraan baru. Israf dalam makanan minum itu berlebihan ketika berbelanja makanan sehingga makanan itu terbuang sia-sia. Yang keempat itu israf dalam menuntut hak. Contoh yang paling mudah itu ketika kita merasa disakiti oleh orang lain sehingga kita ingin membalasnya dengan kadar yang lebih daripada yang kita terima itu. Bahaya perilaku israf itu bisa mengakibatkan amal ibadah seseorang terhenti karena manusia mempunyai tabiat cepat bosan dan terbatas. Cara menghindari perilaku israf itu ada 3. Yang pertama itu berusaha belajar mengatur pengeluaran dengan manajemen yang benar. Yang kedua itu mengingat akibat yang muncul jika bersikap israf. Yang ketiga selalu menyalurkan harta melalui zakat, sedekah, dan infak. Yang kedua itu tabzir. Asal kata tabzir itu berasal dari bahasa Arab juga, yang artinya boros atau berlebih-lebihan dan tidak bermanfaat. Tabzir dan israf itu saling berkaitan satu sama lain. Orang yang memiliki sifat israf itu dia tidak sadar bahwa dia juga akan bersifat tabzir, karena mereka itu seperti adik kakak. 2 makna tabzir menurut mufasir itu, yang pertama tabzir dalam arti menghambur-hamburkan harta dan sumber daya hingga tersia-sia untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya itu seperti seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya sehingga apapun yang anaknya minta dia akan selalu menurutinya, sehingga anaknya itu misalnya main PS tidak ingat waktu dan tidak ingat belajar. Yang kedua itu tabzir dalam arti menggunakan sumber daya untuk bermaksiat kepada Allah. Nilai negatif dari tabzir itu, yang pertama mendapat murka Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mendapat siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat, dan yang keempat mendapat cacian dari banyak orang. Cara menghindari perilaku tabzir, yang pertama itu berusaha memahami jiwa kita sehingga dapat bersikap dewasa, membayangkan kehidupan yang dialami oleh fakir miskin. Yang ketiga menyantuni fakir miskin. Yang keempat mengatur pengeluaran, dan yang kelima berusaha hidup sederhana. Setelah itu bakhil.
Bakhil disebut juga dengan kikir. Secara bahasa artinya adalah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Contoh nyatanya itu dalam Al-Quran disebutkan dari kisah Qarun. Qarun itu adalah manusia paling kikir yang pernah ada di bumi, sehingga semua hartanya itu ditenggelamkan oleh Allah SWT. Bahaya perilaku bakhil itu yang pertama mengakibatkan dosa besar, yang kedua itu penghalang masuk surga, yang ketiga itu mempersempit rezeki, dan yang keempat sumber kehancuran hubungan sosial. Cara menghindarinya yaitu dengan meyakini bahwa segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga itu gemar melakukan kegiatan sosial dengan berinfak dan bersedekah. Yang keempat itu selalu memohon perlindungan kepada Allah dari sifat bakhil. Apakah ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Kalau tidak ada, bisa ibu yang bertanya ya kepada kalian. Tolong Asma bisa contohkan israf dalam makan dan minum seperti yang ibu sampaikan tadi. Bisa diulangi? Tadi ingat ya, akan ibu ulangi ya. Seperti ketika kita memesan sesuatu makanan misalnya lah, dan porsinya itu terlalu besar, separuh kan kita makan sudah kenyang. Tetapi kalau orang yang berperilaku israf itu tetap makannya sampai kenyang, sampai habis, meskipun sudah sangat kekenyangan tetap makannya. Sedangkan tabzir itu dibuangnya separuhnya. Jadi saling berhubungan lah. Apa tadi bedanya itu? Tabzir tadi dibuangnya makanannya, sedangkan israf itu tetap dimakannya meskipun sudah kekenyangan. Itu termasuk dalam makan dan minum. Yang israf dalam perbuatan, apakah ada yang bisa memberi contoh? Ada bisa juga lah. Jangan. Ya tadi ibu tadi, kalau israf dalam perbuatan itu bisa berlebihan dalam berpakaian, berhias. Kalian sering lihat kan di media sosial orang yang memakai emas dari ujung kepala sampai kaki, ya itu termasuk israf dalam perbuatan. Yang israf dalam berbicara, ingat? Ada yang ingat? Ya, ada yang ingat ya ibu tadi? Misal bepandir itu ingat berlebihan, kada sesuai loh. Ya bisa, kada sesuai lawan kemampuannya. Padahal orang kayak ini, padahal ada. Ya itu termasuk israf dalam berbicara. Tabzir tadi tuh nih, yang kedua tadi lah contohnya belum ibu sampaikan. Tabzir dalam arti menggunakan sumber daya untuk bermaksiat kepada Allah. Itulah meskipun 1.000 rupiah kalian membeli duitnya itu membeli minuman keras, itu termasuk pemborosan di jalan Allah. Sedangkan misal kalian memberikan seluruh harta kalian kepada misalnya masjid atau orang yang tidak mampu, membantu lah intinya lah, itu tidak termasuk pemborosan kepada Allah karena niatnya untuk berbuat baik ya. Bakhil tadi itu kikir lah. Salah satu contohnya itu kisah Qarun. Sudah pernah kan dengar kisah Qarun? Yang ditenggelamkan hartanya itu. Jadi dapat kita simpulkan ya, israf, tabzir, dan bakhil itu sama-sama perilaku tercela. Israf tadi itu berlebih-lebihan, tabzir itu boros, dan bakhil itu kikir. Dan semuanya itu sama-sama mendapat murka Allah karena sangat dibenci Allah. Ada lagi atau ada yang kurang lagi bisa dipertanyakan kepada ibu. Nafsu. Ya, israf itu termasuk dalam bisikan setan. Karena contohnya itulah
di bulan Ramadan itu kan kita nafsu kita kayak tinggi kan, melihat makanan ini kena nukar. Tapi pas berbuka kan kemakan sedikit aja menyuap, nah itu termasuk Ustaz, termasuk dalam nafsu. Ada lagi? Tidak ada kah? Kalau tidak ada kita akan menjawab soal, tetapi karena waktunya sudah habis, jadi Ibu akan memberi PR saja. PR-nya itu akan Ibu share di grup kita, di grup WhatsApp. Kalian bisa menjawabnya di rumah dan dikumpul minggu depan. Siap, Bu. Tidak ada lagi kan yang dipertanyakan? Kalau tidak ada, Ditulis, Bu. ditulis soal dan jawaban saja, ABC-nya tidak usah. Ini, Bu. Ya. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.